Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri semuanya? Semoga kita selalu semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan rizki, umur, dan segalanya dalam hidup kita. Tentunya setiap manusia itu pasti akan membutuhkan rezeki untuk menjalani keberlangsungan hidupnya. Nah, dan otomatis ketika seorang itu menjalani aktivitas hidupnya, pasti itu akan menjalani pula aktivitas tidurnya. Nah, di antara ada beberapa waktu tidur yang mana sangat dilarang dalam Islam. Nah, karena apa? Bisa menimbulkan apa? Kenapa kok sampai waktu tidur pun sampai dilarang? Karena bisa menimbulkan beberapa faktor yang sangat merugikan bagi diri manusia itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali, qala Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah berkata, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam annal laila wan nahara arba'u wa isyrina sa'atan fayakfika. Sesungguhnya ketahuilah bahwa malam dan siang itu terkumpul menjadi 24 jam. Nah, dari 24 jam itu, maka itu sungguh mencukupi untuk manusia itu sendiri atau untuk hamba Allah itu sendiri. Makanya Allah menciptakan dalam satu hari satu malam itu ada 24 jam agar kita itu tercukupi. Nah, bagaimana tercukupinya? Tercukupinya adalah dalam 24 jam kita dibagi menjadi 3. Maka akan jatuh 8 jam. Ya. 8 jam, 8 jam, 8 jam, 8 kali 3 maka akan menghasilkan 24 jam. 8 jam untuk beribadah kepada Allah, 8 jam untuk tidur, ya, 8 jam untuk bekerja. Itu menurut Imam Ghazali. Makanya jangan sampai kita itu terlalu mementingkan kepentingan dunia tetapi melalaikan kepentingan akhirat. Kita mengharapkan rezeki tetapi kita lupa dengan yang memberikan rezeki. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih dalam hidup kita tapi kita lupa kepada Sang Pencipta yang selalu memberikan kelebihan-kelebihan untuk kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita itu mementingkan kepentingan duniawi untuk kepentingan melalaikan kepentingan akhirat. Memang yang namanya kepentingan duniawi itu sangat penting karena sebagai jembatan untuk menuju ke akhirat. Tetapi jangan sampai kita lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita fokus bekerja tapi kita lalai dalam beribadah. Dalam 24 jam dibagi 3 ya. 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk melakukan tidur atau aktivitas tidur. Nah, yang selanjutnya, wahdar ang tanama ba'da sholati subuhi fa innahu yamna'u illa rizki. Au ba'da sholati au ba'da subuhi fa innahu yamna'u rizki. Nah, di sini yang pertama yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali itu takutlah kalian tidur setelah subuh. Kenapa sampai Imam Ghazali berkata seperti itu? Takutlah kalian tidur setelah subuh. Ternyata karena tidur setelah subuh itu bisa menghambat rezeki kita. Ya. Ingat, rezeki itu bukan tentang keuangan saja. Teman yang baik itu rezeki, punya anak itu rezeki, punya rumah rezeki, punya orang tua dan mertua yang baik itu juga rezeki, punya keluarga ataupun teman yang support itu ya juga rezeki. Bekerja di dalam lingkungan yang tidak toksik itu juga rezeki, ya. Jangan sampai kita menilai rezeki itu hanya sebatas uang saja. Itu sangat sempit sekali kalau menilai rezeki dari uang saja. Karena kalau andai kata kita punya uang banyak, ya, tetapi kita sering sakit-sakitan, tidak sehat aliasnya, uangnya itu akan habis, ya. Akan operasi inilah, bayar untuk dokter spesialnya, bayar untuk ruang rumah sakitnya. Nah, itu yang akan menghabiskan dana. Makanya rezeki yang paling besar yang diberikan Allah kepada hambanya yaitu rezeki sehat. Ya, itu paling penting, ya. Dengan sehat kita bisa menjalankan ibadah, dengan sehat kita bisa bekerja, dengan sehat kita bisa mendidik anak, ya, dan sebagainya, karena sehat itu sangat penting. Maka jangan sampai kita lalaikan kesehatan kita. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali jangan sampai tidur setelah subuh, ya, karena efeknya akan menghambat rezeki hamba itu sendiri atau rezeki manusia itu sendiri. Jadi
hindari tidur setelah subuh. Jadi cara menghindarinya bagaimana? Mungkin kalau kita setelah sholat subuh mesti ada rasa ngantuknya, seperti itu ya. Nah, cara menghindari kantuknya itu dengan cara melakukan dzikir kepada Allah misalnya, atau mungkin dengan mengaji Al-Qur'an ya, atau mungkin dengan berolahraga bisa ya, tapi jangan sampai tidur ya. Ingat, jangan sampai tidur. Isilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, isilah kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang mana bisa mendukung datangnya rezeki dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, wa ba'da sholatil asri fa innahu yurisul jununa. Ya, yang selanjutnya tidak diperbolehkan tidur setelah asar. Kenapa tidak diperbolehkan tidur setelah asar? Imam Al-Ghazali mengatakan tidur setelah asar itu bisa mewariskan kegilaan atau bisa mewariskan gila. Kalau tidak percaya tidak apa-apa ya, karena yang namanya tidur habis asar ya, itu bisa merusak saraf otak kita, yang mana akhirnya kita itu linglung atau tidak sadar, akhirnya gila. Ya, seperti kalau seseorang tidur habis asar, katakanlah jam 5 sore, tidur bangun jam 6, itu pasti dikiranya subuh. Itu pasti dikiranya waktu itu subuh. Ya, jadi makanya ada beberapa orang yang pernah melaksanakan itu, saya yakin pasti pernah melaksanakan itu, tidur jam 5, bangun jam 6, dikiranya subuh. Ya, mungkin yang mau berangkat bekerja akhirnya pakai pakaian kerja, atau mungkin yang mau berangkat sekolah akhirnya pakai pakaian sekolah ya. Jadi kayak terlihat gila akhirnya. Disitulah yang bisa menimbulkan dalam artian gila itu sendiri. Yang selanjutnya yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, au qabla sholatil isya'i fa innahu yurisul ariqo. Yang selanjutnya tidak diperbolehkan tidur sebelum waktu isya atau setelah maghrib ya, karena bisa mewariskan badan kita itu kurus. Ya, dalam artian kurus itu bukan kurus yang baik ya, semisal orang yang gendut tidur aja habis maghrib terus, tidak seperti itu konsepnya ya. Tetapi dalam artian kurus itu kebanyakan maksudnya banyak penyakitnya ya, yang mana kurusnya itu kurus tidak normal, kurus tidak sehat ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu sudah masuk waktu maghrib ya, isilah dengan mengaji misalnya, isilah dengan kegiatan positif, dengan berzikir dan sebagainya, atau menggarap tugas-tugas kita untuk besoknya ya. Jadi itu saja yang mana pesan dari Al-Imam Ghazali, yang mana waktu tidur yang sangat dilarang dalam Islam, yang mana itu adalah waktu setelah subuh, waktu setelah asar, dan waktu sebelum isya atau setelah habis maghrib. Mari kita amalkan bersama-sama agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.